Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue mau bercerita tentang sesuatu yang terjadi kemarin. Gue dimintai oleh salah satu wartawan dari media nasional untuk menanggapi sebuah pertanyaan yang merupakan sebuah isu yang di luar playbook politik Indonesia yang kita yakini hari ini. Apa itu? Mungkinkah Puan Anies di 2024? Pertanyaan ini sebenarnya menanggapi pernyataan dari politisi kawakan PDIP Effendi Simbolon yang sangat yakin duet Puan Anies ini akan memenangkan pemilu di 2024. Apa katanya? Komposisi ini tidak punya celah kekalahan karena menyatunya kelompok nasionalis dan religius, kata Effendi. Ya, harus diakui ini ide yang sangat gila, out of the box, di mana yang tadinya kita terjerembab dalam ruang dan kerasnya polarisasi, tapi malah ada elit yang berupaya untuk mengakhiri itu, mengakhiri segala keributan walaupun netizen sangat mencintai keributan. Kira-kira begini gue menjawab WA dari wartawan, teman wartawan ini. Mungkin Pak Anies yang tidak punya partai akan senang didukung partai pemenang pemilu. Bu Puan juga akan senang maju sama kandidat yang paling top survei elektabilitasnya. Tapi masalahnya kan ada di pendukungnya, ada di Anda. Niatnya mau bersatu, nanti malah balik kanan, bubar jalan semuanya ya. Nah, tapi pendukungnya pada umumnya gue yakin susah terima gitu loh dengan kejadian ini kalau seandainya terjadi. Tapi elit ya happy-happy aja. Namun ini akan membuat spektrum Pak Anies jadi lebih ke tengah karena ada Bu Puan, dan Bu Puan lebih ke tengah juga karena ada Pak Anies gitu. Yang tadinya kanan, yang satu nasionalis gitu, dia akan bertemu di tengah gitu. Nah, kalau secara segmen pendukung ya kita lihat Pak Anies kuat di suara pemilih Islam, Bu Puan dengan PDIP kuat di basis pedesaan Jawa gitu. Tapi ya itu tadi kita nggak tahu preferensinya dari segmen tradisional mereka itu seperti apa gitu. Ini ibarat kue tart itu enak, rendang juga enak, tapi kalau dua-duanya dicampur digabung, gue belum pernah coba. Jadi kira-kira gitulah bayangan gue gitu. Nah, kalau buat kami yang mengamati politik ini ya semua opportunity ya seru-seru aja gitu. Lihat Habib Rizik bisa satu barisan sama Pak Ahok, apa yang akan terjadi gitu. Ini dua kekuatan yang bikin geger dan semaraknya politik Indonesia bisa jadi reuni di satu tempat gitu. Nah itu jadi kita harus lihat apakah keinginan elit ini inline dengan keinginan dari basis pendukung tradisional mereka. Buat Pak Anies tentunya enak-enak aja karena 400 kepala daerah yang kader PDIP bisa mendukung Pak Anies juga di pemilu nanti. Kita tahu Pak Anies ini nggak punya kaki struktural walaupun secara popularitas begitu bagus dan begitu tinggi gitu. Nah, lalu ada pertanyaan yang agak nyentil dari kawan wartawan ini gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya gini nih. Tapi kalau dilihat track recordnya Bang, kemampuan intelektual diperhitungkan nggak sih di dalam pemilu ini? Kan kita tahu gitu kalau menurut banyak pengamat politik kemampuannya Pak Anies itu di atas Bu Puan gitu. Nah, bahkan prestasi nasional dan internasionalnya Pak Anies ini lebih banyak. Anda tahu dari mana Bu Puan lebih tidak baik dari Pak Anies? Tapi image publik lah ya, image publik gitu. Tapi itu kaitannya sama image publiknya lah gitu. Nah, tapi jawaban gue simple aja gitu sebenarnya. Politik itu bukan pertandingan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang punya blessing dan dukungan paling besar. Kalau mau mencari yang paling pintar, ikut saja Anda cerdas cermat atau Olimpiade Sains saja gitu, pasti nemu yang banyak yang pintar di situ. Tapi ini soal politik gitu.
Nah, begitulah politik. Kalau kadang kita udah sibuk-sibuk ngomong kayak begini, jagoan kita nggak berangkat. Gue pernah dalam situasi kayak begitu. Ada lagi kita santai-santai, nggak ada persiapan, menikmati aja situasi, ternyata berangkat bertarung gitu. Nah, ini soal garis tangan lah gitu. Nah, tapi kita sebagai warga itu akan menikmati sekali apabila banyak komposisi, apabila banyak nama-nama yang muncul. Paling tidak kita bisa belajar untuk menerima berbagai macam alternatif dan mempelajari karakteristik dari tokoh-tokoh politik kita. Semakin banyak kita gali, semakin banyak kita pelajari, ya paling tidak akan semakin banyak juga pelajaran yang akan kita dapat, karena tokoh-tokoh politik kita ini kan orang-orang hebat semua gitu. Dan gua sih melihat demokrasi itu sebagai sebuah ongoing learning. Kita terus belajar, setiap pertarungan, setiap pemilu, setiap kontestasi itu akan melahirkan sejarah, cerita, dan pengalamannya masing-masing. Dia adalah anak kandung dari zaman, dia adalah sebuah catatan sejarah, dan kita harus bisa menikmati prosesnya ke depan ini, ya, menjadi sebuah politik yang enjoy gitu, politik yang bisa dinikmati, bisa bersukacita, bersukaria gitu. Dan inilah indahnya sebuah pesta demokrasi. Sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya. Dah.